Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita akan membahas lanjutan mengenai pengolahan data PLSM ya, Smart PLSM. Nah, jadi dalam kasus ini kita adalah PLSM Multi Group Analysis. Nah, jadi PLSM Multi Group Analysis itu dimulai dari masuk pada pure data ya, dari workspace. Setelah dari workspace, kita pilih choose workspace, ya. Setelah itu akan tampil data kita sebagai berikut, gitu ya. Akan tampil data choose workspace. Nah, ini data yang bersumber dari Excel ya, yang siap diuji, gitu ya. Setelah itu indikatornya muncul sebagai berikut. Nah, setelah dari muncul indikator, maka selanjutnya dilanjutkan dengan input ya, input pada pure datanya ya. Jadi data grupnya terbentuk ya. Inilah data grup 1 dan inilah data grup 2 ya. Di mana grup 1 itu terdiri dari 28 responden, sedangkan grup 2 ada 52 responden ya. Jadi ini secara membentukkan dua kelompok data ya. Jadi ini dari data tadi ya, ada data kelompok ya. Kelompok 1 ini masukkan ya, dari menunya dari mana gitu ya, dari menu indicators ya. Jadi masukkanlah menu indicator pada generate data. Nah, begitu juga kelompok 2 masuk nih generate datanya. Dan sehingga tampillah dua kelompok data ya, grup 1 dan juga grup 2. Selanjutnya dari grup 1 dan grup 2 tersebut gitu ya, itu dikasih nama ya, mana yang kelompok laki-laki, mana yang kelompok perempuan ya. Misalnya ini kelompok laki-laki ya, male ya, dari configure data group ya, masuk kepada configure data group. Oke, selanjutnya tampillah dia sebagai berikut ya, tampil sebagai berikut. Dan kemudian selanjutnya di di algoritma diproses gitu ya, di algoritma diproses ya, baik itu male dan juga female ya, sebagai berikut. Dan menjadi model ya. Nah, inilah dua kelompok data tadi ya, male and female. Jadi ini kelompok male, kelompok female ya. Bagaimana pengaruh TFL terhadap OP dan juga pengaruh TAL terhadap OP pada kelompok male ya. Jadi pada kelompok male. Nah, jadi pada kelompok male, nah dapatlah nilai sebagai berikut. Dan nilainya tersaji ya, kelompok male sebagai berikut. Nah, jadi ini grup A, grup B ya. Grup A itu female dan grup B itu male ya. Setelah itu ya, pilihlah start calculation. Ya, dari hasil start calculation maka akan muncul sebagai berikut koefisiennya ya. Jadi masing-masing memiliki pad koefisien ya. Untuk kelompok male pengaruh TAL terhadap OP 0,19 ya. Untuk one tail-nya 0,667 gitu ya. Jadi nilai signifikansinya ya, jadi nilai signifikansinya sebesar 0,66 ya. Artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan ya. Tidak dapat perbedaan yang signifikan antara dua kelompok tersebut gitu ya. Nah, ini ya. Nah, selanjutnya dari dua kelompok tersebut yang berikutnya kita lihat adalah apa ya? Ya, dua kelompok tersebut tersaji ya, baik itu juga male and female gitu. Selanjutnya kita calculation ya, start calculation ya. Selanjutnya hasilnya sebagai berikut. Nah, jadi baik itu TFL maupun juga TAL ya, baik itu kelompok male atau juga female, menunjukkan nilai p-value-nya ya, p-value-nya 0,314 dan juga 0,609 ya. Bukannya C kan? Ya. Jadi kalau kita mau meregres dua kelompok gender ya, baik itu male maupun juga kelompoknya female.
Nah, berikutnya dalam PLS kita ada namanya menu analisa regresi, gitu ya. Jadi bukan hanya analisa persamaan struktural saja ya, tetapi juga analisa regresi. Nah, yang membedakan dengan pertemuan sebelumnya, gitu ya, bahwasanya apa ya? Ya, bahwasanya dalam Smart PLS versi 4 itu kemampuannya adalah kemampuan uji regresi. Nah, ini ya yang membedakan dengan Smart PLS versi 3. Nah, bagaimana uji regresi? Nah, kita akan lihat. Nah, uji regresi dimasukkan pada menu, bukan menu PLS SEM ya, tetapi menu regression. Nah, jadi kliklah menu regression. Itu yang membedakannya. Nah, jadi pada menu regression ini kita mau yang regresi linear ya, atau juga regresi yang non linear, atau regresi gabungan keduanya, gitu kan? Gabungan keduanya. Maka untuk melihat regresi linear tersebut ya, jadi regresi linear itu terlihat ya pada garis ya di atas maupun juga di bawah ya. Dan juga regresi non linear itu terlihat ya grafiknya ke atas, dan satu lagi grafiknya seperti itu ya. Dan regresi berganda, ya kan? Nah, ini kita lihat ya bagaimana regresi berganda itu ada 3 variabel, sedangkan regresi sederhana ada 1 variabel ya. Itu bedanya antara regresi sederhana dengan regresi berganda ya. Nah, untuk analisa regresi itu ya regresi linear dan regresi non linear ya. Simple linear regression dan juga multiple linear regression. Dan kalau kita mau mengolahnya, maka kliklah new model ya. New model, lantas kita isi nama ya, yaitu file name. Setelah isi file name, maka dapatlah apanya ya. Nah, dapatlah di sini masing-masing indikator yang membentuk variabel dependent, ya masing-masing indikator yang membentuk variabel independent. Nah, sebagai berikut. Ya, kemudian untuk ini ya, untuk analisa regresinya ya, maka regression analysis dipilih. Nah, regression analysis dipilih dengan tipe tesnya, tipe pengujiannya two-tail ya, dan satu lagi significant level one-tail. Jadi standard error type ya. Setelah itu dipilih, setelah itu pilihlah start calculation. Nah, setelah pilih start calculation, maka selanjutnya lahirlah modelnya sebagai berikut. Nah, inilah indikatornya. Jadi masing-masing indikator itu memiliki intercept ya. Dan ini tergambar sebagai berikut. Oke. Dan hasil signifikan hasil pengujiannya terlihat ya, bagaimana pengaruh X1, X2, X3 tersebut ya, di mana ada T-value, P-value, dan juga level signifikansi ya. Oke. Ya, kemudian ada regresi ANOVA ya. Jadi ANOVA-nya sebagai berikut. Setelah ANOVA, lalu ada unstandardized coefficient. Nah, unstandardized coefficient-nya sebagai berikut ya. Kemudian dari unstandardized coefficient ada yang standardized coefficient. Nah, ini hasilnya ya. Bisa dilihat. Dan untuk analisa kriteria R-square gitu ya. Maka R-square itu tersaji sebagai berikut ya. Tersaji sebagai berikut. Dan ada nilai varian inclusion factor-nya, VIV, ya. Artinya untuk lolos atau tidaknya uji asumsi klasik itu ada varian inclusion factor ya. Kemudian condition index. Nah, ini. Selain itu juga ada namanya collinearity statistik, yaitu condition index. Nah, condition index itu menunjukkan perbandingan antara eigenvalue dengan condition index. Apabila ya nilai condition index-nya merah gitu ya, itu menunjukkan eigenvalue-nya harus lebih kecil ya, harus lebih kecil. Jadi harus lebih kecil. Oke. Dan untuk QQ plot-nya ya tersaji sebagai berikut. Nah, jadi ini kelebihan dari regresi regression dari menu PLS ya. Jadi ada tampilan plot QQ plot sebagai berikut, yang dalam hal ini juga bisa dilakukan di menu SPSS ya. Dan ini juga adalah
residual histogram ya sebagai berikut. Dan ini juga residual autocorrelation plot ya tersaji sebagai berikut. Nah, inilah yang dalam hal ini kita menganalisanya dengan regresi berganda ya. Dan proses makro dalam Smart PLS ya juga tersedia ya. Jadi proses makro itu essential modification ya, suatu modifikasi yang penting ya dalam program statistik yang menghitung ya regresi berganda yang di dalamnya mengandung berbagai kombinasi gabungan mediasi, moderator dan juga kovarian. Nah, jadi beda dalam dalam Smart PLS untuk uji regresinya juga bisa mengolah data mediasi, moderasi dan juga kovariat ya. Jadi nggak hanya sekedar kita pakai Smart PLS saja ya atau Watt PLS, tapi juga Smart PLS versi 4 itu sudah bisa mengolah ya data data regresi untuk non-linear, yaitu mediasi, moderasi, dan juga kovarian. Nah, ini tampilan menunya dari 4 menu ini. Nah, setelah itu terlihat ya sebagai berikut. Nah, setelah itu dimasukkan pengaruh moderasinya, pengaruh pemediasinya ya. Dan inilah hasilnya. Ya. Jadi tampilan hasilnya, dan ini adalah grup sampel slope analisisnya ya. Sampel slope analisis. Itu ya. Kemudian untuk indirect effect-nya, nah ini disediakan ya, yaitu pada menu final result di menu spesifik dari indirect effect ya. Total effect pun dapat juga. Ya. Jadi gabungan antara indirect effect ya, kemudian juga total indirect effect dengan direct effect dapatlah total effect ya. Jadi indirect, direct, kemudian total effect. Nah, ini lebih bagus dia kalau kita mau menguji pemoderasi atau pemediasi lah ya, yang dalam hal ini mengharuskan ada indirect, direct, dan juga total effect, ya bagus kita gunakan Smart PLS versi 4 ya, adik-adik sekalian. Tuh. Nah, jadi terlihat ini ya kondisi indirectnya, hubungan antara tal dengan OP, indirectnya kondisional IMA-nya adalah 1,655. Nah, itu. Begitu juga untuk conditional indirect effect, ini hasilnya ya. Begitu juga untuk nilai regresinya ya. Sebagai berikut. Jadi nilai regresinya mana yang signifikan dia berwarna merah. Dan inilah modelnya, tampilan modelnya ya, gambarannya. Oke, dan ini hasilnya. Inilah hasilnya ya. Jadi ini nilai p-value-nya, p-value-nya ya, p-value-nya. Kemudian juga nilai conditional direct effect-nya juga mulai dari nilai p-value-nya, standar deviasinya tersaji sebagai berikut. Oke. Ya. Mudah ya. Oke, itu saja materi kita hari ini. Jadi kesimpulannya dengan Smart PLS versi 4 gitu ya. Itu kita bisa mengolah baik itu persamaan struktural maupun juga persamaan regresi. Dan juga persamaan regresi juga bisa menguji secara langsung direct atau juga indirect effect ya. Jadi udah cukup lengkap ini menunya ya. Baik, adik-adik sekalian, ada yang mau ingin berdiskusi, silakan. Cukup jelas ya? Ya, cukup jelas. Kalau tidak ada, Mai, untuk itu saya kira nanti rekamannya akan saya share ya, untuk dipelajari. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh meninggalkan ruangan. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.